Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Vali Kristanto, masih di Bumi Mojokerto Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda kembali kita belajar mengenal dari salah satu dapur pusaka. Nah kebetulan Sobat, ini nanti yang akan saya jadikan sebagai bahan ulasan. Ini saya sudah punya contohnya adalah pusaka koleksi pribadi saya. Pusaka ini sebenarnya sudah agak lama saya miliki, dan di sini nanti ini yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Kalau di antara sobat Anda yang pernah mendengar tentang dapur Carito Keprabon, nah mungkin untuk di Carito Keprabon adalah hampir mirip dengan keris Sabu Inten, karena memang untuk di looknya sama-sama look sebelah sobat. Hanya saja untuk di bedanya, dia untuk di Sabu Inten adalah lambe gajahnya 1, sedangkan kalau untuk di Carito Keprabon itu lambe gajahnya 2. Nah, ini adalah pusakanya. Ini menjadi salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya. Dia memakai warangka Ladrang Surakarta Gandar Iras. Kalau untuk di kayunya, kemarin saya bertanya kepada tukang warangka saya, kalau nggak salah untuk di kayunya estimasi kayu gembol jati mas, katanya seperti itu. Dan dia memakai pendok belewah kemalu merah sobat. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang bisa dikatakan kesannya itu meriayeni. Karena sepengetahuan saya sobat, dapur Carito Keprabon itu kalau zaman dahulu konon katanya diagem oleh para orang-orang kaya, tetapi dari golongan darah biru atau dari golongan ningrat. Nah itu seperti itu. Jadi bedanya kalau untuk di Sabu Inten, dia dipegang oleh orang-orang kaya zaman dahulu, bukan dari golongan darah biru. Tetapi kalau untuk di Carito Keprabon, nah khusus yang Carito Keprabon ini konon katanya, menurut dari pengetahuan yang saya ketahui, ini khusus diagem oleh orang kaya dari golongan darah biru. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat PMC, ini adalah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji, khususnya adalah dapur Carito Keprabon. Nah mungkin di antara sobat pun juga ada yang mempunyai atau ada yang memiliki dapur Carito Keprabon, tetapi masih belum tahu apa sih kira-kira filosofi dan juga tuah yang terkandung dari dapur Carito Keprabon itu. Nah di sini nanti kita akan belajar bersama-sama sobat. Nah sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa wujud dari pusakanya, kita akan nikmati dulu sobat dari warangkanya. Nah ini adalah warangka gaya dari Ladrang Solo Gandar Iras, dan dia ini kalau Anda melihat untuk di motif dari kayunya, ini menurut dari keterangan tukang warangka saya kemarin waktu saya tanya, ini masuknya di perkiraan kayu gembol jati mas, katanya seperti itu. Nah kesannya bersih, glowing, dan juga meriayeni sobat. Apalagi ditunjang dengan perabot pendok belewah kemalu merah. Nggak tahu kenapa ya, pendok kemalu merah itu kalau di dalam pandangan saya itu kesannya itu memang meriayeni. Karena mungkin di zaman dahulu itu memang kalau nggak salah loh ya, itu adalah sebagai status sosial, bahwasanya pusaka-pusaka yang memakai kemalu merah itu adalah ageman para raja bangsawan pada zaman dahulu. Kalau nggak salah seperti itu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah sekali lagi pusaka ini adalah salah satu dari pusaka pribadi saya sobat. Pusaka ini sudah agak lama saya miliki. Dulu saya dapatkan pusaka ini dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Jogja. Dan pusaka ini sudah diwarangi ulang. Nah, jadi pusakanya sudah paripurna, sudah diwarangi, dan untuk di warangkanya pun juga seingat saya sudah saya serviskan kembali nih sobat. Nah coba diamati untuk di pusakanya. Ini adalah wujud dari pusakanya, dapurnya dapur Carito Keprabon. Jadi memang agak sama dengan dapur Sabu Inten, sama-sama look sebelahnya. Hanya saja kalau untuk di Sabu Inten sobat, untuk di lambe gajahnya itu cuma 1, sedangkan kalau ini dia 2. Nah, ini adalah lambe gajahnya. Coba Anda amati untuk di tampilan dari pamornya. Ini tampilan dari pamornya ngebior dan juga berkesan gemebiar gitulah. Bisa juga dikatakan royal pamor ini sobat untuk di pusakanya. Pusakanya sendiri untuk di bilahnya ini kalau Anda melihat ini masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan pamornya. Nah kalau saya melihatnya memang untuk di pamornya ini masih tergolong utuh ini. Jadi bilah dan juga pamor ini sama-sama masih utuh.
Nah, ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kalau Anda melihat untuk di tampilan dari pamornya, dia itu ngebior, sedangkan untuk di bilahnya sobat, dia ini hitam. Jadi berkesannya itu kontras antara pamor dan juga bilah pusakanya. Tenang saja, kalau memang ini sebagai pusaka pribadi saya, berarti sudah pilihan sobat. Pusakanya insya Allah adalah pusaka pilihan ini. Oke, mungkin akan langsung saja saya akan bacakan sedikit filosofi dan juga tuah dari dapur Carita Keprabon sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Dan di sini pun juga nanti bukan cuma dapurnya saja, sekaligus nanti akan saya bacakan juga tentang tuah dari pamornya. Nah, ini adalah dapurnya dapur Carita Keprabon dengan pamor Wos Wutah. Nah, kalau menurut saya ini pamornya adalah pamor Wos Wutah. Carita Keprabon berasal dari kata carito yang berarti sesuatu yang sedang berjalan atau suatu peristiwa, lakon kehidupan manusia. Dan Keprabon ini berasal dari kata prabu atau raja, merupakan cerminan kepemimpinan panutan masyarakat Jawa. Diharapkan pemilik keris ini bisa memiliki sifat arif dan bijaksana, menjadi raja pada cerita kehidupannya sendiri dan tidak mudah dikendalikan oleh orang lain. Jika cerita kehidupannya dijalani dengan baik, maka yang didapat adalah kebahagiaan, kemuliaan, kehormatan, dan juga kedudukan yang tinggi. Konon pada zaman dulu sobat, hanya mereka dari golongan kaya yang punya terah darah biru atau ningrat saja yang boleh memiliki dan menyimpan keris ini. Bisa dikatakan keris Carita Keprabon ini adalah keris kelas ningrat, milik dari para priyayi agung. Nah, seperti itu yang saya ketahui sobat. Kalau di antara sobat ada yang ingin menambahkan, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan pelengkap, sebagai bahan kita untuk berbagi informasi tentang dunia Tosan Aji. Lalu untuk di pamornya ini adalah pamor Wos Wutah yang memiliki arti beras tumpah ruah yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentram, makmur dengan kekayaan alam yang melimpah. Dan zaman dulu kemakmuran ditandai dengan panen yang berlimpah. Hal itu yang mengilhami para empu memberi nama beras wutah atau wos wutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang sobat, beras wutah atau wos wutah ini berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah ruah. Nah, itu adalah perlambang sebuah doa dari pemilik pusakanya kepada Tuhan agar senantiasa diberikan kedudukan yang tinggi dan juga rezeki yang berlimpah ruah. Nah, itu sobat. Nah, mungkin di antara sobat ada yang juga punya pusaka berdapur Carita Keprabon. Nah, itu adalah kalau menurut saya pusaka istimewa sobat. Dan apalagi kalau kita melihat di sini untuk di pusaka yang kita review bersama-sama ini, kalau Anda melihat untuk di bilah pusakanya dan juga untuk di pamornya sama-sama berkesannya itu bagus. Jadi pamornya dia ngebior, sedangkan kalau untuk di bilahnya dia itu berkesan hitam dan basah. Coba Anda amati. Lungguh wilahnya atau terap-terapan dari lungguh wilahnya pun juga masih rapat sobat. Nah, ini. Itulah kenapa waktu itu saya melihat dari koleksinya teman saya Jogja itu, tak lihat loh pusaka ini kok dia punya apa ya, kayak auranya itu ada gitu loh. Akhirnya alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya. Dan waktu saya tanting langsung sobat, memang di hati itu ada perasaan kayak seneng banget, ada perasaan bangga. Itulah kenapa di dalam dunia Tosan Aji ada istilah ngayang batin. Jadi pusaka ngayang batin itu adalah sebuah pusaka yang memberikan sebuah kepuasan dan kesenangan tersendiri bagi pemiliknya. Coba Anda amati sekali lagi sobat. Untuk di tantingan dari pusaka ini dia ringan. Nah, tantingannya ini ringan ini sobat. Sebenarnya dulu pusaka ini sudah pernah ditaksir oleh salah seorang pelanggan saya waktu itu. Tapi waktu itu saya masih suka, jadi belum saya lepas ini sobat. Tapi kalau untuk saat ini monggo, jika di antara sobat ada yang berminat, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Silakan Anda amati dulu untuk di pusakanya sobat. Nah, ini dari mulai sor-soran sampai ke ujung dari pusakanya ini masih tergolong utuh. Ini mantap ini pusakanya. Insya Allah adalah pusaka pilihan karena ini adalah salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya. Nah, untuk di pamornya pun juga sangat enak banget gitu loh.
Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya dapur Carito Kebrabon dengan pamor wos putah, memakai memakai warangka Ladrang Surakarta dengan estimasi kayu gembol jati, dan ini gandar iras. Warangkanya ini adalah warangka gawannya. Jadi kalau saya mempunyai pusaka yang warangkanya masih sangat layak, maka tidak akan saya ganti. Biasanya cuma saya servis gitu saja, sahabat. Nah, warangkanya bagus, pusakanya pun juga bagus. Ini sudah paripurna, jadi sudah selesai diwarangi. Warangkanya pun juga sudah nyandangnya sangat elegan kayak gini. Oke sahabat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.